Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah kembali warahmatullahi lagi siang ini bersama kami, wabarakatuh. Lady Estriani akan membawakan podcast Lantas, layanan tanpa batas yang ada di dua instansi ini. Selamat siang, telah hadir di tengah-tengah kita ada dua narasumber. Yang pertama adalah dari Damkar ya Bapak ya? Damkar, ya. Damkar Bapak Agus. Selamat siang Sulistyo. Bapak Agus dengan Bapak Selamat Agus siang, Bu Sulistiono Ledia. SE. Yang kedua adalah Ibu Kurnia Srilestari SKMM dari Lurah Sendangguo. Kami akan menanyakan beberapa pelayanan publik yang ada di instansi Bapak Ibu, Nggih. Untuk yang pertama kami akan menanyakan dengan Pak Agus dulu yang ada di Damkar. Bagaimana Pak, apa saja yang dilakukan pelayanan yang ada di kantor Damkar Pak? Monggo kami persilakan waktunya Bapak. Baik Ibu, terima kasih. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik terkait hubungan masyarakat dan penyelenggara publik yang mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama hak dan kewajiban dari penyelenggara pelayanan, dan ada standar pelayanan, kemudian ada mekanisme pengaduan. Jadi kalau di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang itu kita pelayanannya terkait dengan kebakaran dan non kebakaran. Jadi terkait dengan permintaan pelayanan itu masyarakat bisa melalui menghubungi langsung ke nomor Damkar langsung atau melalui stakeholder lain, yaitu 112, call center 112. Seperti itu. Untuk yang pelayanan 112 itu udah nyambung semua ya Bapak ya? Ya, call center 112 itu dikelola oleh Diskominfo. Jadi nanti call center 112 itu adalah pelayanan semua kedaruratan masyarakat. Jadi masyarakat yang membutuhkan pertolongan bisa langsung ke 112. Kalau kaitannya dengan kebakaran bisa juga langsung ke Damkar. Seperti itu. Ya, siap, terima kasih Bapak. Dengan pelayanan apalagi sekarang Damkar ini luar biasa ya pekerjaannya, dari motong cincin apalagi semua. Betul, luar iya. biasa Damkar. Iya. Harapannya memang kita bisa meniru istimewa Damkar cepat gercep gitu ya Bapak ya. Iya, Apapun seperti semua itu. dilakukan. Baik, terima kasih Pak Agus karena Damkar sudah luar biasa sekali dalam pelayanan publik menangani. Tidak boleh lama-lama juga ya Pak ya. Lama nanti habis semua kan Betul, kebakaran. iya. Jadi kita ada respon time-nya Ibu. Jadi Siap. respon time dari petugas kami itu adalah 15 menit. Standar Siap. nasional 15 menit. Akan tetapi kita ada program percepatan respon time. Jadi respon time yang 15 menit itu dipercepat lagi menjadi 10 menit. Namanya percepatan respon time. Programnya seperti itu. Nah, jadi terkait dengan pelayanan kami di Damkar itu, ya seperti yang Ibu tadi sampaikan, ada pertolongan pemotongan cincin yang susah lepas di jari. Kemudian ada evakuasi sarang tawon, evakuasi binatang buas atau liar kayak ular atau kera liar yang mengganggu di perumahan. Dan yang tidak kalah penting adalah terkait kebakaran, pertolongan kebakaran. Seperti itu. Ya. Itu cukup ya, terima kasih Bapak ya. Ya. Baik Ibu, kami akan menanyakan terkait pelayanan apa yang ada di Kelurahan Sendangguo dengan Ibu Kurnia Srilestari. Monggo Ibu, waktunya silakan Ibu. Yes, siap. Tadi sehubungan dengan yang disampaikan oleh Pak Agus dari Damkar untuk Perwal nomor 50 tahun 2016 juga terkait dengan pelayanan administrasi di kelurahan. Kita juga sudah ada digitalisasi seperti Sidenok dan Silaker, dan kita juga untuk di kewilayahan itu memiliki JPPA untuk pelayanan di warga masyarakat terkait dengan KDRT, dan juga pelayanan lain yang sifatnya adalah seperti Jogotonggo dan lain sebagainya untuk di wilayah RT dan RW seluruh wilayah Kelurahan Sendangguo. Jadi 24 jam kita siap untuk pelayanan kepada warga Kelurahan Sendangguo, Kota Semarang.
Terima Oh, kasih. baik Ibu. Karena di wilayah itu harus siap ya. Lurah di wilayah harus siap Ibu 24 Siap jam ya. standby. Rupanya waktu Ibu dikerahkan untuk wilayah ya Bu ya. Nggih, insya Allah Mbak. Insya Allah ya. Semoga Ibu selalu baik. Untuk pelayanan yang ada di dua instansi berarti semua harus sama-sama sigap ya. Baik di Nggih, dinas maupun di wilayah. Jadi nggih, tidak siap. boleh telat sih. Iya, siap. Baik, kembali lagi dengan Pak Agus dari Damkar ya Bapak. Apa saja yang selama ini sudah ditangani yang unik yang di pemadam kebakaran? Soalnya kan di sosial media tuh gini Bapak, ada yang Bapak semua sama Damkar ya. Damkar begitu luar biasa sampai ada cincin tidak bisa putus ke Damkar, sampai ada sama putus pacarnya ke Damkar gitu. Iya. Begitu luar biasanya Bapak Agus. Sekarang Iya. menjadi trending ya, orang-orang percaya dengan Damkar. Bapak mohon disebutkan Bapak. Iya, iya. Ya. Pelayanan yang unik ya, yang terkait unik. Ya itu salah satunya yang Ibu Ledia sebut itu pemotongan cincin. Kemudian ada pemotongan cincin juga, tapi di tempat yang lain. Itu pernah ada juga beberapa kali. Ya, tapi ini on the record aja ya, itu ya, nggak sampaikan unik. Kemudian terkait evakuasi binatang buas, kera liar, kemudian ada Kucing Pak. Kucing ada juga? iya, kucing juga ada. Terus ada itu kalau orang Jawa itu nyebutnya binatang luwak itu ya, luwak itu, kemudian ular, kemudian sarang tawon. Nah, uniknya kalau yang penanganan sarang tawon ini kita penanganannya untuk keamanan dari petugas kami itu adalah waktu malam hari, Bu. Jadi ketika ada masyarakat yang memohon terkait evakuasi sarang tawon, kita terima, kemudian kita jadwalkan di waktu malamnya. Biasanya setelah maghrib, habis maghrib itu. Karena apa? Karena di waktu malam hari itu kan tawonnya itu kan nggak aktif. Nah, nggak aktif. Jadi udah waktu-waktunya nah, kemudian nih, Bapak. Kan kondisi gelap. Jadi saat petugas ini mengevakuasi itu lebih aman, walaupun kita ya itu sayangnya kita untuk sarana prasarana terkait APD di waktu penyelamatan atau evakuasi sarang tawon itu kita memang belum lengkap juga sih, Bu. Jadi untuk lebih amannya di waktu malam hari. Seperti itu kalau yang evakuasi sarang tawon. Waktu malam hari berarti mungkin tawonnya tidak ganas ya Pak, tidak membahayakan juga bagi ya, ini ya, petugas-petugas juga ya betul, Bapak. Ya. Dengan harapan menolong orang malah nanti malah diintip tawon gitu ya Bapak. Iya, betul. Iya. Ya. Luar biasa apa yang telah menjadi pelayanan, harus gercep, harus sigap selalu dengan apa yang di OPD Damkar. Selalu semangat Bapak, sehat selalu Bapak. Siap. Baik, Ibu Kurnia, kami akan beralih ke Ibu Kurnia. Kami akan menanyakan bagaimana pelayanan yang ada di Kelurahan Sendangua Ibu. Persilakan Ibu. Oke, terima kasih Mbak Lydia. Baik, kami sampaikan bahwa kita selain pelayanan rutin administrasi di Kelurahan Sendangua dari perangkat kelurahan seperti pelayanan-pelayanan pengantar dari kelurahan untuk ke dinas-dinas. Kita juga ada dari warga misalnya dalam malam hari ataupun sore hari di luar jam dinas, karena jam dinasnya di kelurahan sekota Semarang itu jam 8 sampai jam 4 sore. Gitu. Jadi di luar kedinasan kita masih membuka untuk pelayanan, misalnya ada tadi yang dari DPPA, itu misalnya ada KDRT di wilayah 119 RT dan 10 RW di Kelurahan Sendangguo. Kita bisa menghubungi Ketua JPPA dan seluruh Ketua RW dan RT di Kelurahan Sendangguo untuk bisa berkoordinasi dan bisa menghubungi ke call center 112. Jadi kita JPPA juga 24 jam. Juga selain itu kita juga ada jago tonggo. Jadi setiap malam itu ada suatu koordinasi dari ketua RW dan ketua RT untuk selalu jaga piket di wilayah masing-masing. Seumpama ada bencana seperti
tanah longsor seperti banjir, juga rumah roboh dan juga angin kencang, puting beliung, itu kita selalu siap siaga untuk selalu tanggap menangani bencana. Juga kita punya relawan-relawan di Kelurahan Sendangguo di seluruh wilayah itu 24 jam. Selain itu juga kita untuk pelayanan administrasi, kita dengan Silaker, Sidenok itu warga sudah bisa mendaftar langsung dari rumah. Jadi sekarang lebih efisien, efektif, dan juga alhamdulillah untuk reformasi birokrasi di Kota Semarang sudah mulai terwujud. Untuk kedepannya harapan kami mungkin ada lebih baik lagi, seperti pelayanan-pelayanan IRP di tingkat RW dan juga pelayanan untuk pelayanan kesehatan dasar di stunting anak-anak yang balita dan juga untuk ibu hamil, lansia yang sekarang sudah berkegiatan setiap hari Minggu. Ada senam lansia di Kelurahan Sendangguo dan juga kita ada kegiatan-kegiatan posbindu di Pabel, juga ada kegiatan ibu-ibu RW dan RT untuk urban farming di luar jam kedinasan. Oh, siap. Gitu Mbak Lydia. Oke, terima kasih Bu. Pernah enggak Ibu Ibu mengalami enggak di kelurahan kan memang kita harus siap ya 24 jam dalam pelayanan memberikan pada warga ya. Pada saat seperti ini kan musim bulan nikah nih, pasti kan ada yang diberikan kesempatan 1 hari izin gitu loh. Pernah enggak misalnya jam tutup pelayanan lagi ke rumah Ibu enggak? Misalnya bisa, oh ya Mas nanti misalnya bisa ke tempat saya gitu, mempercepat pelayanan di warga gitu Bu. Nggih, matur suwun Mbak Lydia. Untuk pelayanan juga seumpama warga itu sangat mendesak untuk pelayanan, kita siap sedia. Lurah umumnya lurah di Kota Semarang selalu terbuka pintu untuk pelayanan pada warga di wilayahnya masing-masing. Siap Ibu, jadi bisa datang ke rumah Ibu atau bisa on call Ibu boleh ya? Bisa, Oh, kita siap. siap, iya. Luar biasa pelayanan. Dalam selama ini Bu, apa menjadi kendala yang ada di Kelurahan Sendangguo Ibu, tantangan dan kendala Ibu sebagai lurah, karena Ibu sebagai lurah perempuan harus sigap dan gercep Ibu. Monggo Ibu bisa disebutkan Ibu. Terima kasih Mbak Lydia untuk terkait pelayanan cepat, efisien, dan juga kita efektif. Untuk di Kelurahan Sendangguo, terutama saya karena tempat tinggalnya jauh, jadi saya selalu punya jejaring. Kita punya 3 pilar untuk jaga tonggo. Kalau saya tidak standby di lapangan, teman-teman 3 pilar Babinsa Babin Kamtipmas beserta tim relawan, ketua RW dan ketua RT itu siap untuk melakukan koordinasi dan reaksi tanggap dan cepat untuk melayani apabila ada dari warga membutuhkan pelayanan. Siap. Jadi harus koordinasi kolaborasi itu selalu ada ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Gini Bu, kita kan apa namanya dengan dinas kebakaran ya. Ada nggak Bu warga Ibu yang misalnya ada ular, ada masuk ke rumah gitu, memberikan informasi bahwa minta pertolongan sama dinas kebakaran gitu loh. Menyarankan gitu Bu. Matur suwun. Untuk keadaan darurat, emergensi, warga melalui RT dan RW juga bisa berhubungan langsung ke Damkar melalui 112 call center. Siap untuk pelayanan kepada warga. Baik, Bapak Ibu, telah kita bersama tadi dengan potensi yang ada di hari ini, sudah hadir. Terima kasih Pak Agus yang sudah hadir dan Bu Kurnia, Bu Lurah Sendangguo begitu luar biasanya. Beliau adalah lurah perempuan juga harus gercep dan gesit ya Bapak Ibu. Terima kasih semuanya sudah hadir dan bisa saya ambil kesimpulan Bapak Ibu, kesimpulan tentang pelayanan publik yang ada di pemerintah Kota Semarang bahwa merupakan kewajiban pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara yang profesional, berkualitas, berpihak kepada kepentingan masyarakat, transparan, adil, dan cepat, serta didukung dengan teknologi yang luar biasa, teknologi yang sudah canggih yang ada di
organisasi Bapak Ibu semua dengan mengedepankan kepuasan masyarakat, kepuasan warga, agar warga senang, warga menjadi bahagia dengan pelayan dengan menggunakan hati, tidak dengan marah-marah. Itulah yang menjadi harapan warga masyarakat, harapan warga Semarang. Kalau Bapak Ibu melayani dengan hati, melayani dengan senang, warga pun juga ikut senang. Terima kasih Pak Agus, Bu Kurnia sudah hadir di tengah-tengah kami. Begitu podcast yang ada Lantas Layanan Tanpa Batas yang ada di kelompok 4. Happy semua, semuanya indah, warga senang. Oke, thank you. Tepuk tangan dulu.